Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keamanan informasi dari jenis ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri saya Kegus Muhammad Ali Aljanama. Perkenalkan, nama saya Bisati Maurel Presi Adulhaq. Perkenalkan, nama saya Efek Sekolah Jalani. Perkenalkan, nama saya Imadi Langkat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sejarawa. Perkenalkan, nama saya Kalista. Perkenalkan, nama saya Tira Lindita Lawanja. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan presentasi kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari pendahuluan dulu. Dalam era digital yang terus berkembang, informasi menjadi salah satu aset terpenting bagi individu maupun organisasi. Keamanan informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah menjadi keharusan untuk melindungi data dari ancaman yang bisa merugikan. Ancaman terhadap informasi dapat muncul dari berbagai sumber, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi menurut G.G. Simons ialah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti. Baiklah, selanjutnya saya akan melemparkan kepada anggota saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tujuan keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi adalah untuk melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah yang dicakup oleh undang-undang rahasia dagang. Lalu contohnya pertama kerahasiaan, confidentiality, lalu integrity, lalu kesediaan availability. Kerahasiaan adalah menjamin informasi hanya dapat diakses oleh individu. Lalu integritas atau integrity berfungsi untuk memastikan bahwa informasi tetap akurat. Lalu ketersediaan atau availability berfungsi untuk dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan komponen keamanan informasi. Komponen keamanan informasi terdiri dari A. Pengendalian akses, B. Enkripsi, C. Audit dan monitoring. Pengendalian akses adalah prosedur untuk membatasi. Lalu enkripsi berfungsi untuk teknik untuk mengamankan data. Lalu C. Audit dan monitoring berfungsi untuk memantau akses penggunaan informasi. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya keamanan informasi. Tentunya keamanan informasi itu sangat penting bagi setiap individu. Dengan memahami konsep keamanan informasi, individu dan organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk melindungi data penting mereka dari berbagai ancaman. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi jenis-jenis ancaman informasi. Yang saya paparkan yaitu ancaman yang disengaja. Jenis-jenis ancaman informasi yang disengaja itu ada 3, yaitu ransomware, malware, dan juga phishing. Ransomware sendiri merupakan jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi file, kemudian membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Kemudian yang kedua adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang terbagi menjadi berbagai bentuk. Contohnya adalah virus, worm, trojan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah phishing, yang merupakan salah satu jenis ancaman cybersecurity yang dilakukan dengan email, yaitu dengan mengirimkan pesan yang tanpa kesal untuk melalui penerimanya. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan dengan pemateri lain. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis ancaman informasi. Ancaman yang tidak sengaja. Contohnya kesalahan manusia. Kesalahan manusia penyebab utamanya kebocoran dan kerusakan informasi. Yang kedua, kegagalan sistem. Kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras menyebabkan data hilang atau tidak dapat diakses. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran dapat juga menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas penyimpanan data dan infrastruktur TI. Yang selanjutnya, identifikasi dan analisis resiko. Identifikasi dan analisis resiko merupakan langkah penting dalam manajemen keamanan informasi. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain selanjutnya akan dibaca oleh materi selanjutnya. Saya akan membahas materi tentang metode identifikasi resiko. Yang pertama, wawancara dan kuesioner.
wawancara dan kuesioner sendiri, yaitu mengumpulkan informasi dan untuk menilai kesadaran keamanan dan praktik yang diadopsi oleh pengguna. Yang kedua, analisis dokumen. Analisis dokumen sendiri adalah meninjau kebijakan keamanan yang ada, prosedur dan catatan insiden sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan. Yang ketiga, pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi sendiri yaitu melakukan simulasi serangan untuk menguji keamanan sistem dan mengidentifikasi kerentanan yang mungkin ada. Yang keempat, analisis resiko berbasis skenario, yaitu mengembangkan skenario potensi ancaman untuk mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi. Baik, saya lanjut ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis risikonya. Analisis risikonya ada 3, yaitu yang pertama, penilaian kemungkinan atau likelihood assessment. Penilaiannya yaitu menilai seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan data historis, analisis tren, dan penilaian subjektif. Yang kedua yaitu penilaian dampak impact assessment. Menilai dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi, baik dari finansial, reputasi, maupun operasional. Yang ketiga yaitu matriks risiko. Menggunakan matriks risiko untuk memetakan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Baiklah, saya akan melemparkan ke materi yang selanjutnya. Pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dibagi menjadi 4. 1. Menghindari risiko. Mengubah rencana untuk menghindari risiko sama sekali. 2. Mengurangi risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. 3. Menerima risiko. Mengakui risiko dan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Seringkali karena biaya mitigasi lebih tinggi daripada potensi kerugian. 4. Mentransfer risiko. Mengalihkan risiko kepada pihak ketiga seperti melalui asuransi atau outsourcing. Strategi perlindungan informasi. Strategi perlindungan informasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dan sistem informasi dari berbagai ancaman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kebijakan keamanan informasi. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi, yaitu pengembangan kebijakan untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan mendetail, mencakup peraturan, prosedur, dan tanggung jawab semua pihak. Yang kedua, kontrol akses, yaitu pengendalian akses berbasis peran untuk mengimplementasikan kontrol akses yang membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Autentikasi multifaktor untuk menggunakan metode autentikasi tambahan seperti token atau sidik jari untuk meningkatkan keamanan akses. Yang ketiga, keamanan jaringan, yaitu firewall dan sistem deteksi intrusi. Menggunakan firewall untuk membatasi akses ke jaringan dan sistem deteksi intrusi untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Enkripsi data untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan dengan enskripsi sehingga hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya. Yang keempat, keamanan fisik. Pengamanan fasilitas untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan fisik seperti kontrol akses ke ruang server dan penggunaan kamera pengawas. Pengelolaan perangkat untuk memastikan bahwa sebuah perangkat keras dan penyimpanan data diamankan secara fisik untuk mencegah pencurian atau perusakan. Yang kelima, cadangan data. Prosedur cadangan rutin untuk mengimplementasikan kebijakan cadangan data secara berkala untuk melindungi informasi dari kehilangan akibat kegagalan sistem atau bencana. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran pengguna. Program perhatian keamanan untuk mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan mengenai praktik terbaik dalam keamanan informasi, termasuk cara mengenali serangan phishing dan menjaga kerahasiaan data. Kampanye kesadaran, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya keamanan informasi di seluruh organisasi. Yang ketujuh, pemantauan dan audit. Pemantauan aktif memantau sistem dan jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Audit keamanan. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Yang terakhir, penanganan insiden. Rencana penanganan insiden untuk mengembangkan dan menerapkan rencana penanganan insiden yang jelas untuk merespon pelanggaran keamanan dengan cepat dan efektif. Tim respon insiden untuk membentuk tim yang bertanggung jawab menangani dan merespon insiden keamanan informasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan akan disampaikan oleh moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan yang dari kami keluarkan. Maka dari itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.